Tanpa terasa, setahun kita telah lewati dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Suka dan duka silih berganti, memberi warna bermakna dalam hidup kita. Adakah kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami? Mari kita bersyukur atas hari baru di tahun yang baru yang kita nikmati bersama saat ini. Dalam ketidakberdayaan kita sebagai ciptaan yang istimewa, tetapi penuh dengan dosa, kita terbatas menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Tataplah, semua sudah baru. Tataplah, semua sudah baru. Ini adalah tema yang akan mengantar kita menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kita, dalam kesetiaan kita kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Pujilah Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita angkat pujian ini memuliakan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Dalam keyakinan dan sukacita kita berkata, kita boleh memasuki tahun baru ini hanya oleh karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing, domba, dan lebu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, besar namamu, maha mulia, sungguh termasyhur di seluruh dunia. Ya Tuhan langit tinggi dan teguh, jika ku lihat langit waktu malam, bulan dan bintang yang engkau ciptakan, tanyaku apakah manusia sehingga Kita telah diantar dan dituntun Tuhan memasuki tahun 2024. Tapi kadang-kadang ada juga banyak kesalahan dan dosa yang kita buat di dalam perayaan-perayaan Pora. Mungkin ada pertikaian, ada kedengkian. Mari tunduk kepala. Kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita karena kita ada natur pendosa dalam hidup kita. Ibu kasih dan ampunan-Nya. di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami seringkali tidak patuh kepada orang dan bertengkar dengan teman-teman kami. Baharuilah kami di tahun baru ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bawa dosaku di muka Tuhan Yesus. Kami sebagai orang tua sering melupakan tanggung jawab kami mendampingi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Karena berbagai alasan, baharuilah kami di tahun baru ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku insya akan salahku, bertobat
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Hari pertama di tahun ini kita boleh duduk, menyerahkan seluruh kehidupan kita dan bersyukur. Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati kasih Tuhan dan peluang-peluang anugerah. Sebelum kita lebih jauh menikmati kasih Allah ini, berkat Allah ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan sebelum ketiga pelayan Tuhan, dan kita dengarkan semua dan boleh menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh duduk memuji menyembah Tuhan di hari pertama di tahun 2024. Jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini semata-mata oleh karena kasih dan anugerah. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh menikmati hari-hari dan rutinitas kami sebagai manusia di bawah kolong langit di atas bumi ini, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan menjadi perenungan yang dalam, bahkan menjadi landasan yang kokoh dalam melangkah dan menikmati hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Pakailah ketiga hamba Tuhan pada saat ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Demikian juga dengan jemaat-Mu baik yang ada di tengah-tengah gedung gereja maupun yang sementara mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Kerambe. Sehingga melalui semua ini kami mengerti isi hati Tuhan dan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci,
Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Langit baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Haleluya, 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 amin. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kure semangat buat. Selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru. Apa kabar? Luar biasa ya, kasih Allah. Tidak terasa Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati hari ini, dan hari ini adalah hari pertama di tahun 2024. Kalau kita melihat keempat bacaan yang kita dengarkan, kadang-kadang ini menggetarkan hati kita. Tetapi ini akan menjadi awasan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tahun 2024. Iya. Supaya kita sungguh-sungguh memahami pembaruan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Orang yang mau sukses biasa berkata begini, kita tidak boleh hidup dalam bayangan masa lalu, tetapi kita hidup di dalam bayangan masa depan. Ya. Karena untuk apa kita kenang yang lalu, karena sudah berlalu. Yang kita pikirkan apa yang akan datang untuk kita nikmati, untuk kita berdamai, untuk kita rasakan dalam sepanjang hidup kita. Ya, itu kata orang-orang arif. Ya. Kemudian kita meyakini bahwa manusia terbatas, ya. Walaupun dia diciptakan secara istimewa, kalau kita melihat dari rupa dan gambar. Dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 bahwa dari rupa dan gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Saya dan saudara adalah imago Dei Allah, atau gambar dan rupa Allah, bukan dalam bentuk rupa tetapi dalam bentuk karakter. Tetapi dari karakter itu akan mencerminkan dalam setiap rupa kita. Ada juga firman Tuhan katakan, di wajahmu kulihat wajah Allah, ya. Tapi ada juga katakan di wajahmu kulihat iblis, ya. Ini luar biasa kasih Allah dalam nyata dalam kehidupan kita. Sehingga melalui keempat firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan
tataplah semua sudah baru. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang penciptaan manusia yang sungguh luar biasa. Manusia yang pendosa, manusia yang naturnya panah dan ringkih. Kadang-kadang lebih banyak pemberontakannya, lebih banyak tidak setianya daripada setianya. Tapi firman Tuhan berkata ini dalam Mazmur, mengapa? Apakah istimewanya manusia sehingga Allah mengingatnya? Manusia adalah rupa dan gambar Allah. Dia adalah imago Dei dari Allah. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ini ada waktunya. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita bertumbuh sampai selesai. Dan itulah yang dibahasakan secara namanya kronologis. Manusia itu ada karena laki-laki dan perempuan menikah, mereka lahir, bertumbuh sampai nenek-nenek. Itu namanya kronologi. Berjalan secara berurutan. Tetapi ada yang namanya waktu Tuhan, namanya kronos. Ya, tiba-tiba memotong apa yang menjadi kronologi atau yang beruntun. Sehingga biasa takwa ya kehidupan itu dari lahir sampai tua. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, karena dosa sudah penuh, kesetiaan manusia sudah berkurang kepada Tuhan, sehingga umur manusia tinggal 120 tahun saja. Iya. Tapi manusia berdosa, di dalam Mazmur 90 dikatakan umur manusia cuma 70 tahun kalau dia kuat. 70 tahun kalau dia kuat bisa 80 tahun atau lebih. Biasa mentakwa, pak mau bonus, ya. Tidak ada bonus dalam hidup ibu bapak saudara-saudara, ya. Ini bahasa manusia saja, ya. Dan tetapi ada juga basi dikandung sudah gugur, balita meninggal. Inilah kronos waktu Tuhan memotong untuk semuanya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, Injil Matius berbicara kepada kita tentang bagaimana kita harus menyiapkan diri kita di dalam dunia ini, dalam menghadapi penghakiman, menuju kepada apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 tentang langit baru, bumi baru, tentang satu perhentian kehidupan kekal kita nanti yang akan kita tuju. Iya. Kita melihat di situ ibu bapak saudara. Iya. Dikatakan di sini kita harus berhikmat. Oleh sebab itu ada penghakiman. Digambarkan bagaimana Allah itu datang dalam kemuliaannya mengumpulkan domba dan kambing. Domba diumpamakan sebagai orang yang setia dan taat firman Tuhan dan betul-betul membawa berkat. Ya. Tuhan katakan bukan orang yang berteriak-teriak setiap hari, Yesus, Yesus itu Tuhanku. Tetapi orang yang menjadi anak Allah adalah melakukan firman Tuhan, ya, menjadi berkat bagi orang miskin, ya, menjadi pendamping bagi orang-orang yang dimarginalkan, ya, boleh membagi berkat bagi orang lain, ya. Salah satu katanya, talenta itu adalah mengosongkan dompet, ya, untuk mendukung. Sehingga mengapa Tuhan katakan seperti ini? Pada saat Yesus ada, dia katakan begini, aku tidak selamanya bersama dengan engkau, tetapi orang miskin, orang yang dimarginalkan, orang papa selalu ada padamu. Sehingga gereja kita itu mengambil yang namanya urusan diakonia untuk melindungi mereka. Dan inilah yang dikatakan, pada saat aku lapar kamu memberi makan, pada saat aku telanjang kamu memberikan telanjang, kamu memberikan pakaian, pada saat aku sakit kamu memberikan obat. Ya. Tuhan menuntut kita kerja praktis kita. Ya. Yang Tuhan tuntut adalah bukan teori, tetapi praktek dalam kehidupan kita. Ya. Biasa saya kita berbagi, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Ataukah kita yang terlalu serakah, ya. Biasa den
Nah, kau pandita dente mikande si pelima mau dipassambayangan tak kalah tapuna. Ya. Sabah si turuk-turuk bang mau tiapa, saya nggak padi kandena, saya nggak padi bukuna dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau ke acara pesta, kita makan bukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi makan dengan serakamata. Ya. Mintuk tu apa do meja mintuk telata kande, tapi manek tabenga, tak aku perete. Nah jong mau piring itu namanya serakamata. Ya. Tidak makan sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan, tapi kita untuk itu. Ya. Inilah Tuhan katakan orang-orang seperti inilah yang tidak punya kerajaan Allah. Ya. Makanya sangat jelas orang yang tidak masuk surga adalah orang egois, pemarah, serakah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini jelas, ya. Jadi hati-hati, ya. Sulen tangak-tangak itu 2023, ya. Sungguh banyak berkat Tuhan yang diberikan untuk kita dalam hidup kita. Lah dikandena, lah dipakena, ya. Yaitu kita toraya satu seragam, kawin mak seragam, mak Natal mak seragam, ya. Mak atau mate mak seragam, ya. Adakah kita berbagi buat orang lain untuk hal itu? Adakah orang yang kedinginan dan kita memberi untuk itu? Inilah yang dikatakan, dan inilah orang-orang yang akan menempati satu tempat baru, sehingga dikatakan tataplah tiroi kupo pendadi kupo pembak runasang. Apa yang mau dibaharui ibu bapak saudara-saudara? Pertama adalah iman kita, saudara-saudara, spiritualitas kita. Allah telah menjamah dengan kuasa natural yang luar biasa dengan kedatangan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan kita kehidupan yang baru. Itulah yang menjadi satu kuasa supranatural yang membuat iman kita, spiritual kita itu semakin berkomitmen dan kuat bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah, karena kita manusia telah dilawat walaupun kita dalam kepanaan, walaupun kita dalam keberdosaan, tetapi Allah peduli, Allah tidak ingin kita untuk binasa. Sebenarnya neraka itu bukan untuk manusia. Jelas dalam Injil Matius dikatakan, hai orang yang tidak setia dan tidak peduli, dianggap sebagai kambing, akan masuk ke dalam api yang disiapkan untuk iblis. Ya. Tetapi orang mengikutinya, menjadi pengikutnya, dikatakan di situ, dan pengikutnya akan mengikutinya. Ya. Kalau kita berbicara tentang teologi, namanya setan, ya. Ada namanya iblis itu bosnya, kemudian setan-setan dan lain sebagainya, sampai yang pocong-pocong dan lain sebagainya. Itulah masyarakatnya, ya. Jadi bukan satu iblis, tapi bermacam-macam yang muncul dalam kehidupan kita, ya. Ini penting ibu bapak saudara-saudara. Dan yang kedua, kita lihat di sini bahwa untuk melihat hal yang baru bukan hanya spiritualitas kita, tapi komitmen kita dalam mengangkat tugas pelayanan menjadi berkat. Ya, tadi malam kita mengalami sukacita bersama dan keluarga dalam mengakhiri tahun ini. Ya, banyak sukacita kita boleh alami. Ya, kita akhiri dengan makan minum. Seberapa ratus ribu kita membunyikan petasan dalam euforia kita, itu baik. Iya. Dan inilah yang dinanti-nantikan kebersamaan. Tetapi di balik itu ada syukur kita. Ya. Ternyata by 4:30 natapo teta mengura-ruren de tujuh napo nina by desiara kata saya ma ibadat ya Allah. Toh bersyukur untuk itu, mensyukuri untuk itu. Jangan sampai kunci tahun dan Natal itu hanya kebiasaan. Pulang itu tidak ada sukacita seperti gembala. Tetapi bagi kita, perayaan Natal bukan dilihat dari meriahnya, bukan dilihat dari
seberapa apa yang kita ini, tetapi bagaimana hati kita dijamah oleh Tuhan dan kita memperoleh kuasa ilahi yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi baru bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Yang ini penting. Yang terakhir yang saya mau katakan bahwa kita punya tanggung jawab sebagai ciptaan Allah untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai hal. Ya. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga dengan tatapan yang baru, sehingga dengan keadaan yang baru kita menatap langit baru, bumi baru sebagai tujuan hidup kita. Dan di dalam dunia inilah ditentukannya nanti. Ya. Kalau kita setia, kita mengangkat, Tuhan katakan, hai domba-domba yang setia, masuklah dalam rumah yang telah disiapkan. Tetapi hai kamu yang tidak setia, masuklah dalam tempat yang mengerikan. Disitulah penderitaan yang kedua yang sungguh akan dialami. Ya. Ini penting ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, melangkahlah dalam tatapan yang baru. Melangkahlah dengan tujuan langit baru, bumi baru. Karena hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita tidak tahu. Tahun 2023 ada 11 anggota jemaat kita yang kembali. Ya. Ke tempatnya. Dari tanah akan kembali ke tanah. Kita tidak tahu 2024. Kita berdoa. Semoga kita dilayakkan untuk menyambut tahun baru 2025. Tetapi ada kairos Tuhan. Walaupun ada kronologi yang kita ini, tetapi itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Selamat tahun baru, selamat menatap kehidupan. Carilah hidupmu dengan bekerja keras dan membawa kemuliaan. Tapi pujilah Tuhan setiap saat dan bersyukurlah. Dan jadilah berkat dimanapun kamu berada. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Benar, Tuhan itu Allah yang berdaulat. Kita diciptakan lain daripada ciptaan yang lain. Allah punya kuasa bagi kita. Tetapi kita juga lemah dan ringkih. Bahkan Allah telah menetapkan tentang masa-masa di dunia ini. Kita tidak tahu. Jika hari ini kita boleh ada, mari kita bersyukur dan kita katakan terima kasih Tuhan. Berikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati. Sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh berserah kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat. Juga kita mengarahkan diri kita untuk memasuki langit baru, bumi baru, bahkan semua baru oleh karena pengorbanan Yesus Kristus melalui kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya. Dan telah menyiapkan tempat bagi kita. Itulah yang menjaminkan kehidupan kita. Mari kita menaikkan doa kita dalam doa Bapa kami, doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kita akan mendengarkan pujian dari Saudara Roni. Dengan kasih disilahkan.
Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diantar dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita mengangkat pujian. Terima kasih ya Tuhanku atas pemberianmu, hari baru limpah rahmat penuh oleh kasih-Mu. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku.
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Ada natura. Ya pun masih sementara dijalankan. Ada natura untuk pembangunan Tolban Indo Depa. Tak menali kesarai silakan nanti. Lagi aman nama. Silakan ditawar untuk pembangunan. Berapa? Tak mau. 100 pisan penduan. 100 jam salianan pira? 200 pisan. 500 pisan penduan. 500 penduan pen talun. Ini mah untuk pembangunan kacang pira dong mai sekalian tak mau 100 pisan 500 penduan 500 pentalun. Ini masih untuk pembangunan. Ini yang terakhir. Silakan ditawar. 100 satu kali, 500 dua kali, 500 tiga kali. Ya, demikian penguatan natura. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan natura dan juga menguatkannya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari penumahan oleh Bapak Avalian Nanlon. Dengan kasih disilakan. 겨울게 봄이 내내 다에 다가보니 안타 umboga utosa siang kasawa lako padanta lalang buangan kada ketang sitului papola yang mapla lalu mana Yesus la tanai napai tu kagawisa tasi agawimo siu
itu tak sisa 다시 가게 모습 다 밤이 사모니나 다 삼구두 봤네 텐댕이 우왕 Sameng katoba mo uangan uang unakui kasalam denova anapa gawi usala budam lần nào lúc hát quan kéo lúc kê bông nên nè thái thắc khắp Anta umpogau dosa siang kasalam lako hadanta Lalan wangan kata ketang situ Haporayan tapuan Lang mana Yesu Latanay napai Tu kagawisa Tasib hagalimo sulu uang alokatu anta ia kedeniku tasisa lagi Tasik katelomo sulu Tapan misamon inama Tasang kudu panen untendengi suwan Tameng katobamu lengan buangun aku ikasa lantan denova anapa gawi usalah budanta Hau denova anapa gawi usalah budanta Terima kasih. Puji Tuhan, kiranya pujian ini mengantar kita untuk menikmati hidup ini bahwa pengampunan itu sangat penting karena Tuhan sungguh mengampuni kita. Dan yang kedua, kita tetap berserah karena kita tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi. Bersama dengan Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk kita nikmati bersama.
Juga kita berdoa, mungkin ada saudara-saudara seiman kita yang datang berlibur dan dalam beberapa hari ini bersama dan keluarga dalam jalinan kasih yang dalam. Mungkin setelah selesai ibadah ini ada yang akan kembali besok, lusa, dalam minggu ini untuk kembali ke tengah-tengah pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Dan jalinan kasih akan tetap nyata melalui doa dan juga melalui kebersamaan-kebersamaan kita. Sekali lagi atas nama Majelis Gereja, pimpinan Majelis Gereja di tempat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama beberapa hari atau 1 minggu di Jemaat Kerambe. Dan jika kamu kembali, damai sejahtera, sukacita dan doa kami tetap mengiringi Bapak Ibu supaya tetap sehat, kuat dan berkomitmen dalam mengangkat tugas pelayanan. Juga adik-adik yang mengisi libur Natal akan kembali memasuki bangku sekolah, juga kembali untuk dalam bangku kuliah. Tuhan senantiasa memberikan kamu komitmen, keteguhan, sehingga kamu belajar dengan sungguh dan kamu boleh selesai tepat waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kita amini doa orang benar bila dan yakini doa akan sangat besar kuasanya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, di hari pertama di tahun 2024. Dan Tuhan senantiasa berkarya di sepanjang kehidupan kami, dan satu perenungan yang dalam senantiasa boleh kami aminkan. Tataplah semua sudah baru. Allah telah membaharui kehidupan ini dan tatanan di dunia ini yang dikuasai oleh dosa. Tetapi oleh karena kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi semuanya baru. Kami tidak lagi dibelenggu sebagai oleh dosa, tetapi kami telah dilepaskan dan menjadi anak-anak Allah, menjadi waris kerajaan Allah. Dan saatnya nanti, jika tiba segala sesuatu ada waktunya di tengah-tengah dunia ini, kami akan kembali untuk memasuki langit baru, bumi baru. Biarlah ini yang menjadi satu komitmen kami dalam mengangkat tugas pelayanan, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Kerambe Berkati dan Topang. Bahkan dalam beberapa hari dan minggu ini, mereka boleh bersama dengan rumpun keluarga mereka. Ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Jakarta, Kalimantan, atau dari tempat-tempat yang lain. Dan dalam jalinan kasih yang mereka alami, biarlah itu menjadi satu komitmen dan mereka boleh aminkan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara bersaudara diam dengan rukun, dan di situ adalah pengampunan, di situ ada kasih setia, dan di situ ada topangan, dukungan, bahkan komitmen bersama dalam menjalani kehidupan. Dan jika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan senantiasa tuntun sertai berkati seluruh fasilitas kendaraan dan pesawat yang mereka tumpangi, sehingga tiba dengan selamat dan boleh mengangkat tugas pelayanan dengan komitmen yang baru, dengan pandangan yang baru, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga boleh memperoleh damai sejahtera, boleh memperoleh berkat-berkat yang mereka laksanakan. Anak-anak kami yang telah mengisi masa libur Natal, mungkin pada minggu depan mereka akan kembali. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga dengan memasuki tahun baru mereka berkomitmen. Baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan senantiasa berkati. Bahkan juga ya Tuhan, yang sementara dalam bangku kuliah, berikan dia komitmen, berikan dia keteguhan supaya boleh belajar dengan sungguh dan boleh menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam semua rencana-rencana, secara khusus pembangunan Jemaat Kerambe. Direncanakan jika Tuhan berkenan tahun ini boleh selesai sesuai dengan MOU bagi yang bekerja. Biarlah berkat-berkat dari jemaat-Mu akan mengalir untuk mendukung pembangunan ini. Demikian juga ya Tuhan, ada jemaat yang saat ini tidak bersama dengan kami, bahkan dalam menyambut tahun baru dan dalam menutup tahun 2023 oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudara kami Papa Antik dari Tondok Lombok yang saat ini
dirawat di ICU di Rumah Sakit Elim. Juga kakek Juan yang ada di Balikpapan, yang ada dalam rumah sakit, juga Bapak Peri yang ada di Rumah Sakit Elim, Nenek Gerdi yang ada di Rumah Sakit Elim. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati dan menopang mereka ya Tuhan, sehingga boleh menerima perawatan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan mereka boleh sehat dan pulih dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka sehingga tabah kokoh dan mendampingi mereka di dalam menjalani dan menanti kesembuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dan boleh berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati. Demikian juga yang senantiasa menopang, menuntun pelayanan pada saat ini, Tuhan senantiasa berkati dan topang. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan untuk mendukung pelayanan. Tuhan memberkati, baik itu berupa uang maupun natura. Berkati semua. Yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada yang akan kami kunjungi, bersilaturahmi satu dengan yang lain, sehingga kami senantiasa merasakan persaudaraan. Tuhan senantiasa berkati, sehingga seluruhnya dijauhkan dari halangan, rintangan, dan hari ini menjadi hari sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan telah mengamankan perayaan kunci tahun dan menyambut tahun baru dengan baik, sehingga dijauhkan dari segala halangan, rintangan, bahkan segala mara bahaya boleh terhindar dari kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari Wahyu pasal 21 ayat yang kelima bagian A sebagai petunjuk hidup baru. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Siang malam musim tahun kini ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap, dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun aku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Segenap jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan tataplah semua sudah baru. Selamat menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terpujilah Allah kami, siap menjalani kehidupan baru di tahun yang baru. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan kembali dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kemanapun arah Tuhan nyatakan kehidupan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Kita angkat pujian ini. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap pada yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita. Selamat tahun baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Atas nama seluruh majelis gereja, pengurus OIG, dan anggota jemaat Kerambe, mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2024 dan yakinkan Tuhan akan senantiasa beserta, menuntun dan menyertai, sehingga kita boleh menikmati tahun Yobel, tahun berkat yang Tuhan siapkan. Selamat, Tuhan memberkati. Halo kandaku. Selamat Natal, Sam. Serius itu Mama Molen. Iya kita. Ini.